Halo, tarik napas perlahan. Tenangkan pikiranmu. Kita sering berharap hidup berjalan sesuai rencana, tapi kenyataannya, masalah datang, penolakan datang, serta kegagalan datang, dan sebagian besar dari kita menganggap itu penghalang. Hari ini kita membahas sebuah buku dengan judul yang sederhana, tapi maknanya dalam. The Obstacle is the Way, karya Ryan Holiday. Judul buku ini secara harfiah artinya hambatan adalah jalannya. Kalimat ini terdengar aneh di awal, karena sejak kecil kita diajarkan bahwa hambatan harus dihindari, masalah harus disingkirkan, kesulitan adalah tanda kegagalan. Tapi buku ini justru mengatakan sebaliknya. Apa yang menghalangi kita justru bisa menjadi jalan pertumbuhan kita. Ryan Holiday adalah penulis yang banyak mengangkat filosofi stoikisme ke dalam kehidupan modern. Ia tidak berbicara tentang motivasi yang meledak-ledak, tidak juga janji sukses cepat. Ia berbicara tentang ketenangan dalam tekanan, tentang ketahanan mental, tentang bagaimana menghadapi realitas tanpa mengeluh. Buku ini terinspirasi dari pemikiran para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius yang percaya bahwa manusia tidak bisa mengontrol dunia, tapi selalu bisa mengontrol responnya. Dan di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan hari ini, pesan itu terasa semakin relevan. Intinya, bukan menjadi dingin, bukan menahan emosi, tapi menerima realitas dan menggunakan kesulitan sebagai bahan bakar pertumbuhan. Karena hidup tidak akan pernah bebas dari masalah. Yang bisa berubah hanya cara kita melihatnya. Ryan Holiday membagi inti buku ini menjadi 3 pondasi utama: perception, action, will. Namun, di balik 3 kata sederhana itu, ada kedalaman yang sangat praktis untuk hidup modern. 1. Perception. Cara kita melihat masalah. Masalah pertama dalam hidup bukanlah kejadian itu sendiri. Masalah pertama adalah interpretasi kita. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, pikiran kita langsung bereaksi. Ini tidak adil. Kenapa harus saya? Ini menghancurkan semuanya. Padahal, fakta seringkali netral. Kitalah yang memberi label buruk atau baik. Stoikisme mengajarkan untuk memisahkan fakta dari cerita yang kita buat di kepala. Contoh sederhana, kamu ditolak kerja. Faktanya, kamu tidak diterima. Cerita di kepala, saya tidak cukup pintar, hidup saya gagal. Padahal itu hanya satu pintu yang belum terbuka. Persepsi yang jernih membuat masalah terlihat lebih kecil, dan ketika masalah terlihat lebih kecil, kita menjadi lebih tenang. Orang yang kuat bukan karena hidupnya mudah, tapi karena cara melihatnya stabil. 2. Action, tindakan yang disiplin dalam tekanan. Setelah persepsi terkendali, langkah berikutnya adalah tindakan. Banyak orang berhenti ketika menghadapi hambatan. Mereka mengeluh, menyalahkan keadaan, atau menunggu situasi membaik. Tapi, buku ini menekankan, fokus pada apa yang masih bisa kamu kontrol. Tidak semua bisa kita atur, tapi selalu ada ruang kecil untuk bergerak. Tindakan yang dimaksud bukan tindakan emosional, bukan reaksi marah atau keputusan impulsif, melainkan tindakan tenang, konsisten, dan terukur. Kemajuan jarang terlihat dramatis, biasanya kecil, lambat, dan membosankan. Tapi justru disitulah kekuatan dibangun. Hambatan melatih kita menjadi lebih disiplin, lebih kreatif, serta lebih sabar. 3. Will. Ketahanan saat tidak bisa mengubah keadaan. Ada situasi yang memang tidak bisa diubah, kehilangan orang,
krisis ekonomi, penyakit, kegagalan besar. Di sini yang diuji bukan strategi, bukan kecerdasan, tapi daya tahan. Will adalah kemampuan untuk bertahan tanpa menjadi lemah, menerima tanpa menyerah, dan teguh tanpa keras kepala. Ryan Holiday menunjukkan bahwa banyak tokoh besar justru ditempa oleh kesulitan panjang. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka tidak runtuh ketika ditekan. Kadang, kemenangan bukan tentang mengalahkan hambatan, tapi tentang tetap berdiri ketika semuanya terasa berat. Hambatan bukan gangguan dalam perjalanan. Hambatan adalah perjalanan itu sendiri. Kesulitan membentuk karakter, kesabaran, kecerdasan emosional, ketahanan mental. Tanpa tekanan, tidak ada pertumbuhan. Seperti otot yang tidak pernah dilatih, jiwa yang tidak pernah diuji tidak akan kuat. Kita hidup di zaman instan. Semua terlihat cepat di media sosial, sukses terlihat mudah, pencapaian terlihat mulus. Akibatnya, ketika kita menghadapi hambatan, kita merasa sendirian dan gagal. Padahal, hampir semua proses besar terlihat berantakan di belakang layar. Di dunia kerja modern, ditolak berkali-kali sebelum diterima. Bisnis gagal sebelum stabil, dan konten sepi sebelum berkembang. Masalahnya bukan kita tidak mampu, masalahnya kita tidak sabar. Buku ini mengingatkan, kesulitan bukan tanda kamu salah jalan. Bisa jadi itu tanda kamu sedang naik level. Coba pikirkan masalah terbesar yang pernah kamu alami. Apakah kamu menjadi lebih lemah setelahnya atau justru lebih matang? Seringkali kita tidak menyadari bahwa versi diri kita yang sekarang lahir dari tekanan yang dulu kita benci. Dan mungkin masalah yang sedang kamu hadapi hari ini adalah bahan baku untuk kekuatan yang belum kamu lihat. Hidup tidak pernah bebas hambatan, tapi setiap hambatan membawa kesempatan untuk tumbuh. Bukan dengan menghindarinya, bukan dengan melawannya secara emosional, tapi dengan melihatnya sebagai bagian dari jalan. Karena pada akhirnya, yang menghalangi jalanmu seringkali memang jalannya. Mungkin setelah memahami ini, kita tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi pada saya?" Tapi mulai bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Karena hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk tumbuh. Dan seringkali yang kita anggap sebagai penghalang adalah proses pembentukan. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguatkan kita. Kalau pembahasan seperti ini membantu kamu melihat hidup lebih tenang dan lebih kuat, kamu bisa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Di sini, kita tidak mencari motivasi yang cepat hilang. Kita membangun cara berpikir yang bertahan lama. Bagikan juga video ini ke seseorang yang sedang menghadapi masa sulit. Siapa tahu hari ini dia butuh diingatkan bahwa hambatan bukan akhir dari jalan. Sampai jumpa di video berikutnya.